Selamat sore Ibu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Maria Elizabeth Olaina Muda Makin. Nama saya Angelina Bisasina Lamatokan. Saya Maria Aprilia. Nama saya Magdalena Deran Sangat. Simon Said Sabon. Saya Konsensius Tukan Mados. Konflik di Eropa. Perang Bosnia-Serbia. Masalah politik yang paling menonjol di kawasan Eropa pasca Perang Dingin ditandai dengan runtuhnya kekuasaan komunis di negara-negara Eropa Timur dan Balkan. Golongan pembaru di negara-negara tersebut menghendaki sistem demokrasi liberal, sedangkan rezim yang berkuasa ingin tetap mempertahankan pemerintahan konservatif sosialis komunis. Masalah politik yang sampai sekarang masih menjadi bahan pemikiran dan perlu dicari penyelesaiannya melalui forum bilateral maupun internasional. Salah satunya adalah masalah pecahnya Republik Federasi Yugoslavia menjadi beberapa negara yang merdeka seperti Slovenia, Makedonia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina. Kemerdekaan Bosnia-Herzegovina yang diproklamasikan berdasarkan hasil pemungutan suara pada 15 Oktober 1991 ditolak keras oleh etnis Serbia. Etnis Serbia menolak kemerdekaan ini dengan melakukan kekerasan militer, melakukan perang secara besar-besaran, bahkan melakukan pembantaian besar-besaran terhadap etnis Bosnia yang mayoritas penduduknya adalah warga Muslim. Perselisihan Bosnia dan Serbia ini lebih rumit dibandingkan dengan perselisihan yang lainnya. Perselisihan ini selesai diakibatkan oleh faktor politik, faktor agama lebih memegang peranan penting. Serbia dan negara-negara barat tidak menghendaki berdirinya Bosnia sebagai negara Islam yang berdiri sendiri di kawasan Balkan. Ketidaksukaan PBB dan negara barat atas berdirinya Bosnia sebagai negara Islam tampak pada kurang bersemangatnya mereka yang menyelesaikan perang yang mengakibatkan konflik Serbia dan Bosnia semakin berlarut-larut tanpa ada kejelasan kapan konflik itu akan berakhir. Keadaan umum Bosnia-Herzegovina. Negara pecahan Yugoslavia ini terletak di barat daya Eropa. Luas negaranya mencapai 51.233 km per kubik. Jumlah penduduk Bosnia berdasarkan data statik 1998 sebanyak 3.800 jiwa dengan persentase kaum muslim sebesar 50%, Nasrani 40% dan lainnya 10%. Penduduk negeri ini terdiri atas kaum muslim. Serbia dan Kroasia, bahasa yang digunakan adalah bahasa Serbo-Kroasia atau bahasa resmi Slow dan Serbia. Hasil pertanian yang paling banyak dihasilkan adalah jagung, gandum, dan jawatan. Mata uang yang digunakan adalah mata uang dinar. Sejarah Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina merupakan sebuah wilayah perbatasan antara kebudayaan barat dan timur. Pada abad pertengahan, wilayah tersebut menjadi ajang pertikaian dan perebutan pengaruh antara Romawi Barat yang Katolik dan Romawi Timur yang Ortodoks. Di tengah-tengah pergulatan tersebut, ikut pula sebuah kelompok Kristen yang disebut Bogomil. Skete di ini terutama beranggotakan masyarakat kelas atas Bosnia. Kekuatan ketiga yang berpengaruh dalam sejarah negeri itu muncul pada akhir abad ke-13 ketika wilayah tersebut ditaklukkan oleh Turki Utsmani yang beragama Muslim. Oleh karena itu, mereka menjadi pembela fanatik Kesultanan Utsmani untuk menjaga hak-hak istimewa mereka. Setiap pemberontakan Kristen ditindas dengan keras oleh mereka, akibatnya mereka dibenci oleh penduduk lainnya sebagai pengkhianat. Apabila sebelumnya secara umum, penduduk wilayah itu disebut orang Bosnia dan hanya dibedakan menurut agamanya. Kini mereka mengidentifikasi diri dengan tetangganya. Orang Bosnia yang menganut Kristen Ortodoks mengidentifikasi dirinya sebagai orang Serbia, sementara penganut Katolik menjadi orang Kroasia. Kaum Muslim sendiri memilih dipanggil sebagai orang Turki, sebutannya menguatkan kap dengan kepada mereka sebagai pengkhianat yang menjual diri pada penjajah Turki. Setelah Perang Dunia I usai, Bosnia-Herzegovina bersama-sama dengan Kroasia, Slovenia, dan Vojvodina diserahkan oleh Australia kepada kerajaan Serbia Montenegro. Dari penggabungan ini muncullah kerajaan Yugoslavia atau Slavia Selatan. Akan tetapi perpecahan segera melanda negeri itu akibat pertentangan dua etnis utamanya. Orang Serbia berusaha membangun negara kesatuan sementara orang Kroasia menginginkan federasi yang longgar. Kaum muslim Bosnia terjebak dalam pertikaian tersebut
karena kedua pihak memperebutkan wilayah tersebut. Setelah meraih kekuasaan atas Yugoslavia, Tito berusaha membangun kembali persaudaraan negeri itu di bawah bendera komunisme. Dalam upayanya untuk mengatasi perselisihan antar kelompok etnis dan agama yang membentuk negeri itu menurut sistem federal yang ditarik berdasarkan etnisitas. Bosnia yang karena memiliki penduduk yang plural merupakan hujan berat bagi Tito. Orang Serbia menuntut pembangunan wilayah tersebut karena penduduk Serbia yang hampir mencapai setengah dari total penduduk di sana pada masa itu. Akan tetapi Tito menolaknya. Dia tidak ingin membuat Serbia menjadi kuat seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memecah belah orang Serbia. Wilayah Serbia diperkecil dengan membentuk 2 republik federal serta 2 provinsi otonom. Tito sebagai seorang Kroasia Bosnia memutuskan bahwa wilayah Bosnia Herzegovina harus menjadi sebuah republik federal. Dalam menghadapi ketidakpuasan atas keputusan tersebut, rezim Tito memakai tangan besi untuk menghadapinya. Cara tersebut memang efektif, tapi hanya untuk sementara waktu. Ketika Tito meninggal, pertikaian antar etnik dan agama kembali meletus di Yugoslavia yang kemudian meruntuhkan negara tersebut. Yang ke-C, kemerdekaan Bosnia dan timbulnya perang saudara. Terjadinya perubahan politik globalisasi membawa pengaruh di negara Federasi Yugoslavia. Perang saudara di Yugoslavia diawali dengan merdekanya Kroasia dan Slovenia pada 25 Juni 1991. Mereka memisahkan diri dari negara Federasi Yugoslavia. Hal ini membuat Serbia marah karena rencananya mendirikan negara Serbia Raya akan gagal apabila negara-negara bagian Yugoslavia satu persatu memisahkan diri. Serbia tidak tinggal diam. Serbia melakukan penyerangan ke Slovenia dan Kroasia untuk mencaplok kembali wilayah yang sudah merdeka itu menjadi wilayah kekuasaan etnis Serbia. Kemudian, lewat kehancuran komunis pada 1990, Parlemen Bosnia dan Herzegovina melakukan pemungutan suara pada 15 Oktober 1991 untuk mengusahakan pelepasan wilayah ini dari Yugoslavia, dan hasilnya rakyat Bosnia dan Herzegovina yang mayoritasnya Islam sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Bosnia mengumumkan kemerdekaannya di bawah kepemimpinan Alis Izetbegovic yang memenangkan pemilihan presiden pada tahun yang sama. PBB dan negara-negara besar lalu merestuinya, juga lebih dari 120 negara lainnya. Yang ke-D, tragedi kemanusiaan Bosnia-Herzegovina. Sejak kemerdekaannya, Bosnia-Herzegovina baru merasakan kedukaan yang mendalam akibat konflik berdarah yang disebabkan oleh permusuhannya dengan Serbia. Metode penghapusan ras agama ini dilakukan terhadap kaum muslimin sebagai upaya penghilangan eksistensi Islam dengan dukungan tersembunyinya negara-negara barat, Rusia, dan seluruh negara-negara salib atau Nasrani untuk mencegah hadirnya negara Islam di Eropa. Serbia membombardir ibu kota Bosnia, Sarajevo dan kota lainnya dibombardir habis-habisan. Gerilyawan Bosnia ditangkap dan disiksa dalam kamp-kamp konsentrasi dan menyebutkan bahwa korban kaum muslimin sepanjang perang ini mencapai 200.000 orang yang terbunuh dan 50 orang wanita muslimin menjadi korban perkosaan. Dunia pada saat itu dipenuhi oleh korban penyembelihan dan kuburan massal yang menakutkan yang ditimpakan Serbia kepada kaum muslimin. Sampai pada awal 1993, perang dan kemelut Serbia versus Bosnia masih belum reda, sungguh pun pasukan penjaga perdamaian PBB telah melakukan operasi pemeliharaan perdamaian. Pembantaian ribuan kaum muslimin di Srebrenica pada Juli 1995 itu diakui oleh Dragan Čević melalui saluran televisi Serbia Bosnia. Secara singkat, dia juga memberikan kata penyesalan dan menyampaikan permintaan maaf. Pengakuan Čević itu mengutip beberapa bagian laporan penahanan dan hukum mati terhadap ribuan muslim. Puluhan mayat yang ditemukan dalam usaha pencarian 700 mayat umat Islam dipercayai ditanam hidup-hidup di Srebrenica, Bosnia. Kuburan massal tersebut ditemui di kawasan pergunungan berdekatan wilayah perbatasan Serbia. Yang ke-E, upaya perdamaian. Upaya menyelesaikan konflik dilakukan oleh beberapa organisasi dan negara di dunia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, PBB mengimbau Serbia untuk menarik pasukannya dari Bosnia. Yang kedua, NATO mengirimkan pasukannya dan memaksa Serbia meninggalkan Bosnia. Yang ketiga, Indonesia sesuai dengan politik luar negeri yang ingin menciptakan perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda
beranggotakan 25 perwira untuk mendamaikan dan memberikan bantuan makanan dan obat-obatan. Yang keempat, perundingan di Dayton 1 November 1995. Pertemuan tersebut berlangsung sejak 1 sampai 2 November 1995. Peserta utamanya adalah Presiden Serbia, Slobodan Milosevic, Presiden Kroasia, Franjo Tuđman, Presiden Bosnia, Alija Izetbegovic, Kepala Negosiator Amerika, Richard Holbrooke, dan Jenderal Wesley Clark. Persetujuannya ditandatangani di Paris, Prancis pada 14 Desember. Pembagian politik Bosnia-Herzegovina saat ini dan struktur pemerintahnya merupakan hasil persetujuan dari Perjanjian Dayton. Hasil perundingan Dayton berisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Bosnia-Herzegovina tetap sebagai tunggal secara internasional. Yang kedua, ibu kota Sarajevo tetap bersatu di bawah Federasi Muslim Bosnia. Yang ketiga, penjahat perang seperti yang telah ditetapkan Mahkamah Internasional tidak boleh memegang jabatan. Yang keempat, pengungsi berhak kembali ke tempat. Dan yang kelima, pelaksanaan pemilu menunggu Perjanjian Paris. Poin perjanjian keempat berhubungan dengan tuduhan bangsa Barat terhadap pasukan Serbia yang telah melakukan tindakan permusuhan etnis atau pembersihan etnis, terutama dari etnis Kroasia, etnis Bosnia-Herzegovina, dan etnis Albania di Kosova. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang. Oleh sebab itu, beberapa petinggi militer Yugoslavia harus menghadapi peradilan kejahatan perang di Mahkamah Internasional bagi bekas Yugoslavia. Akibat dari perundingan Dayton yang lainnya adalah negara Bosnia-Herzegovina terbagi menjadi dua, yaitu Serbia dan Federasi Muslim Kroasia. Konflik di Afrika. Perang Kongo. Benua Afrika terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Benua Afrika memang masih sering diliputi konflik dan perang saudara hingga sekarang. Dari sekian banyak konflik di sana, salah satu yang terbesar adalah Perang Kongo yang terjadi di jantung benua Afrika. Perang Kongo atau Congo War adalah rangkaian konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, dulunya Zaire. Perang ini sendiri dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode pertama yang berlangsung pada tahun 1996 sampai 1997 dan periode kedua yang berlangsung pada tahun 1998 sampai 2003. Total ada sekitar 8 negara Afrika dan puluhan kelompok milisi yang terlibat dalam perang ini. Karena begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam perang ini dan besarnya jumlah kerugian yang timbul, perang ini kerap disebut sebagai Perang Besar Afrika atau African Great War atau Perang Dunianya Afrika atau African World War. 1. Perang Kongo. A. Dimulainya peperangan. Pada 4 Oktober 1996, kelompok pemberontak dari etnis Banyamulenge melakukan serangan ke desa Lamera, Kongo Timur. Pemerintah pusat Kongo yang merasa terkejut dengan serangan tersebut, kemudian menyatakan bahwa mereka akan mendeportasi etnis Banyamulenge keluar dari wilayah Kongo secara besar-besaran. Lebih lanjut, pemerintah Kongo menambahkan bahwa etnis Banyamulenge yang tidak meninggalkan Kongo dalam waktu 2 minggu akan dieksekusi di tempat. Keputusan pemerintah tersebut ternyata menjadi blunder karena semakin memperkeruh keadaan dan meningkatkan tensi pemberontakan. Awal Oktober 1996, kelompok gabungan pemberontakan anti-presiden Mobutu, Sese Seko, dan Tentara Nasional Rwanda melakukan serangan ke wilayah Kongo Timur melalui Burundi. Hanya dalam waktu relatif singkat, kota-kota penting di kawasan itu seperti Uvira dan Bukavu berhasil mereka kuasai. Pasukan Kongo yang ditempatkan di kawasan tersebut akhirnya dipaksa mundur pada awal November. Pemerintah Kongo lantas meresponnya dengan mengirim pasukan yang dilengkapi dengan senjata berat ke wilayah Kongo Timur. Namun, keberadaan mereka di sana ternyata malah memperburuk keadaan. Sebabnya adalah karena para tentara yang dikirim ke sana tidak bisa membedakan penduduk lokal dengan anggota pemberontak. Mereka kerap melakukan pendobrakan paksa dan perampasan di rumah-rumah penduduk setempat. Melihat kondisi Kongo Timur yang semakin memburuk dan bisa mengancam nyawa pengungsi-pengungsi Hutu di sana, PBB menyusun rencana untuk segera mengirim pasukan multinasional. Mendengar berita tersebut, pasukan AFDL lantas melakukan serangan kilat ke kompleks pengungsi Hutu di Kimbumba dengan tujuan mengarahkan para pengungsi untuk kembali ke Rwanda tanpa melukai mereka dan mencegah campur tangan asing. Pasukan Kongo dan milisi Hutu yang menjaga kompleks pengungsian tersebut berusaha melawan sekuat tenaga.
namun mereka gagal mencegah para pengungsi melarikan diri ke arah Rwanda dan sekitarnya. B. Hilangnya wilayah Kongo satu demi satu. Setelah berhasil mengembalikan para pengungsi Hutu ke wilayah Rwanda, pasukan anti-Mobutu dan pemerintah Rwanda kini memfokuskan diri pada tujuan utama mereka, menggulingkan rezim Mobutu. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menyusun rencana untuk menguasai seluruh wilayah Kongo. Ada indikasi bahwa mereka rencana menguasai Kongo Timur tersebut berlatar belakang ekonomi karena wilayah timur Kongo memang banyak mengandung mineral berharga mahal seperti kobalt, emas, dan seng. Dalam perang merebut wilayah timur Kongo, negara-negara seperti Angola, Burundi, dan Uganda mulai melibatkan diri. Angola yang memiliki pemerintahan berhaluan komunis ingin menumbangkan rezim Mobutu yang mendukung kelompok pemberontak anti-komunis di negaranya. Burundi yang letaknya bersebelahan dengan Rwanda memang memiliki pemerintahan yang didominasi oleh etnis Tutsi. Uganda melakukan itu sebagai balas budi di mana ketika terjadi perang sipil di Uganda pada dekade 1980-an, banyak dari anggota perantauan Tutsi di Uganda yang membantu pasukan pemimpin Yoweri Museveni untuk menggulingkan rezim berkuasa di Uganda saat itu. Saat peperangan di wilayah Kongo Timur, pasukan Kongo terbukti tidak bertaji karena rendahnya rasa disiplin dan keahlian mereka dalam perang. Sebagai contoh, pasukan Kongo begitu mudah kehilangan persenjataan beratnya sejak awal pertempuran. Mereka juga mudah panik dan seringkali langsung mundur tanpa perlawanan, berarti ketika pasukan musuh mendekat. Ketika bergerak mundur, pasukan Kongo juga sering melakukan aksi-aksi perampasan kepada penduduk lokal Kongo di rute yang mereka lewati. Akibatnya sudah jelas, penduduk lokal Kongo semakin kehilangan simpati terhadap tentara negara mereka sendiri. Akhirnya berbuntut pada pertempuran di kota penting Kisangani pada bulan Maret 1997. Saat itu, penduduk lokal memandu kelompok pemberontak ke lokasi-lokasi strategis di sekitar kantong pertahanan milik pasukan Kongo dan milisi Hutu. Pasukan gabungan anti-Mobutu tersebut kemudian mengepung kantong pertahanan tersebut dari 3 arah sekaligus. Hanya dalam waktu 2 hari, kota Kisangani akhirnya berhasil dikuasai oleh pasukan anti-Mobutu. Setelah Kisangani dikuasai, pasukan gabungan anti-Mobutu pun mulai bergerak ke arah ibu kota Kongo, Kinshasa, dan merebut kota-kota di rute yang mereka lewati. Selama perang ini, pasukan anti-Mobutu sempat dipaksa mundur kembali ke Kongo Timur sebelum akhirnya berhasil memukul balik pasukan pro-Mobutu. Akhirnya, pasukan anti-Mobutu tiba di tepi Kinshasa. Pembicaraan damai sempat dilakukan untuk mencegah konflik meletus, namun gagal setelah perwakilan yang dikirim oleh kelompok anti-Mobutu ditembak oleh seorang pendukung Mobutu. Pasukan anti-Mobutu akhirnya membanjiri kota Kinshasa, namun tidak timbul pertumpahan darah karena pasukan Kongo sudah diinstruksikan sebelum untuk bekerja sama dengan pasukan anti-Mobutu bila situasi sudah tidak mendukung. Perang Kongo pertama pun secara resmi berakhir pada bulan Mei 1997. Perang Kongo II 1998 sampai 2003. A. Timbulnya pemberontakan. Pada 2 Agustus 1998, etnis Baya Mulenge membentuk kelompok pemberontakan anti-Presiden Laurent Désiré Kabila yang bernama Rassemblement Congolais pour la Démocratie atau RCD dan melakukan pemberontakan di kota Gama, RDK Timur. Dalam aksi pemberontakan tersebut, pemerintah Rwanda dan Uganda juga mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan RCD. Pasukan gabungan baru yang anti Kabila tersebut dalam waktu relatif singkat berhasil merebut kota-kota penting di RDK Timur seperti Bukavu dan Uvira. Alur perang yang terjadi kembali meniru alur perang Kongo. Pertama, pasukan gabungan anti pemerintah RDK bergerak perlahan tapi pasti ke arah Kinshasa. Sementara pasukan RDK berusaha menghentikan pergerakan mereka dengan susah payah. Dalam periode yang kurang lebih bersamaan, Uganda juga membentuk kelompok milisi baru bernama Movement for la Liberation du Congo atau MLC. B. Dimulainya peperangan.
Situasi perang yang semakin runyam membuat Kabila pergi keluar RDK untuk meminta bantuan negara-negara asing. Diplomasinya membuahkan hasil di mana 4 negara Afrika setuju untuk mengirimkan pasukan bantuan ke RDK, yaitu Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe. Selain keempat negara tersebut, Libya juga membantu menyediakan pesawat untuk mengangkut pasukan dari negara Afrika lain ke RDK. Alur perang pun mulai berubah di mana pasukan anti Kabila yang semula bisa bergerak perlahan tapi pasti ke arah Kinshasa dipaksa untuk mundur kembali ke wilayah timur RDK. Masuknya negara-negara Afrika lain ke medan perang RDK erat kaitannya dengan kepentingan masing-masing negara di RDK. Namibia dan Zimbabwe memiliki motivasi yang kurang lebih serupa. Saat menerjunkan pasukan atas tekanan Prancis karena RDK adalah salah satu negara berbahasa Prancis terbesar di dunia. Namun, Chad juga menjadi negara pertama yang mundur dari medan perang karena aksi-aksi kejahatan kemanusiaan dan perampasan yang dilakukan oleh tentaranya sehingga memicu kecaman internasional. Angola sendiri sejak Perang Kongo I memiliki kepentingan untuk memberangus milisi anti-pemerintah UNITA yang sejak permulaan perang sipil memakai wilayah RDK sebagai markasnya. Saat Mobutu masih menjadi pemimpin RDK alias Kongo, Mobutu memang sengaja memberikan izin bagi UNITA untuk memakai wilayah negaranya sebagai markas karena Mobutu tidak menyukai rezim komunis yang berkuasa di Angola. Pasca tumbangnya rezim Mobutu, Angola tidak yakin dengan kapasitas pemerintahan baru RDK untuk menghentikan aktivitas UNITA, sehingga Angola kembali mengirimkan pasukan ke RDK untuk membantu pemerintah setempat. Selama Perang Kongo II, pasukan Angola yang memiliki pengalaman tempuran puluhan tahun sebagai akibat dari perang sipil di negaranya terbukti menjadi sekutu RDK yang paling tangguh dan paling dominan dalam menentukan alur peperangan. C. Buntutnya aluran peperangan. Situasi perang yang menemui jalan buntu akhirnya membuat pihak-pihak yang terlibat dalam perang sepakat untuk berunding. Melalui perundingan yang dilakukan di Lusaka, Zambia pada bulan Juli 1999, keenam negara yang terlibat dalam konflik RDK sepakat untuk mengakhiri konflik bersenjata. Kendati demikian, perang dalam skala kecil masih terus terjadi antara milis pro-Kabila melawan milis anti-Kabila, di mana masing-masing milis didukung oleh negara-negara yang terlibat dalam perang. Bulan Agustus 1999, terjadi konflik di Kisangi antara pasukan Rwanda dengan pasukan Uganda yang selama ini bersekutu. Konflik tersebut konon dilatar belakangi oleh perebutan wilayah kaya mineral dan logam mulai di wilayah timur RDK. Konflik antara keduanya berakhir setelah keduanya sepakat untuk berdamai melalui perundingan yang difasilitas oleh PBB, dan keduanya pun menarik mundur pasukannya dari Kisangani pada pertengahan tahun 2000. Meskipun pada akhirnya berdamai, konflik yang muncul antara kedua mendadakan adanya kekerasan di tubuh koalisi anti-Kabila sehingga mereka tidak punya cukup kekuatan lagi untuk memenangkan pertempuran. Secara umum, konflik yang terjadi sepanjang Perang Kongo, kedua jarang berupa pertempuran-pertempuran besar dan lebih didominasi pertempuran-pertempuran gerila karena masing-masing negara tidak mau mengorbankan personil maupun alusitasa berharganya untuk gugur di RDK. Sebagian gantinya mereka menyokong kelompok-kelompok milis untuk bertempur melawan kelompok milis yang lebih banyak ditempatkan secara pasif di titik-titik penting seperti kota besar, bandara, atau area pertambangan. Hal itu kemungkinan besar menjadi penyebab mengapa tidak ada perubahan-perubahan penting di medan perang. Yang kedua, perkembangan perundingan damai. Tanggal 16 Januari 2001, terjadi peristiwa penembakan terhadap Kabila yang akhirnya merenggut nyawanya setelah ia sempat dirawat selama 2 hari. Berbagai dugaan dan tuduhan lalu muncul ke permukaan mengenai siapa yang mendalangi pembunuhan Kabila. Posisi lowongan Laurent Desire Kabila kemudian digantikan oleh putranya Joseph Kabila. Berbeda dengan ayahnya, Joseph Kabila cenderung lebih lunak dan kooperatif di bidangnya ayahnya, sehingga perundingan-perundingan yang selama ini menemui jalan buntu pun mulai menemukan titik terang. Konflik Amerika Latin. Amerika Latin merupakan sebutan lain untuk kawasan yang berada di bagian selatan benua Amerika. Dengan kata lain, Amerika Latin tidak lain dan tidak bukan adalah Amerika Selatan.
Amerika Latin memiliki wilayah yang luas dengan penduduk yang banyak. Luas wilayahnya mencapai 17,8 juta kilometer persegi dengan total penduduk hampir 400 juta jiwa. Wilayah Amerika Latin diapiti oleh dua samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Atlantik di sebelah timur. Salah satu konflik yang terjadi di wilayah Amerika Latin adalah Perang Malvinas. Berikut uraian penjelasannya. Perang Malvinas. A. Latar belakang Perang Malvinas. Pada tahun 1816, daerah jajahan Spanyol di Amerika Serikat yang bernama Rio de la Plata memerdekakan diri menjadi negara yang sekarang dikenal dengan nama Argentina. Sejak merdeka, Argentina menyatakan bahwa seluruh wilayah yang dulunya adalah wilayah Rio de la Plata sebagai wilayah Argentina, termasuk Kepulauan Falkland. Beberapa tahun kemudian, atau tepatnya pada 1820, Argentina menegaskan kelaimannya atas Kepulauan Falkland setelah Kolonel David Jewett mendarat di kepulauan tersebut dan mengibarkan bendera Argentina. Pada tahun 1829, Argentina mengangkat pembisnis Luis Barnett sebagai penguasa Kepulauan Falkland yang mewakili Argentina dan memberikan izin monopoli pemburuan anjing laut di kawasan tersebut. Inggris lantas memprotes tindakan Argentina tersebut via kedutaan besarnya di ibu kota Buenos Aires, namun protes tersebut tidak mengubah mengirimkan pendirian pihak Argentina. Argentina bahkan bertindak lebih jauh lagi dengan mendirikan kompleks penjara terpencil di sana pada tahun 1832. Merespon tindakan Argentina tersebut, Inggris akhirnya memutuskan untuk mulai bertindak tegas dengan mengirimkan kapal perang HMS Clio ke Kepulauan Falkland dengan mengusir otoritas Argentina yang ada di sana pada tahun 1933. Sejak periode inilah Inggris mulai serius memperhatikan dan mengembangkan Kepulauan Falkland. Richard Mondi diangkat sebagai Gubernur Jenderal Kepulauan Falkland dan Port Stanley dijadikan ibu kota daerah tersebut. Seiring dengan meningkat aktivitas pembangunan industri, perikanan, peternakan, domba di Kepulauan Falkland juga ikut tumbuh pesat hingga bisa menjadi sektor ekonomi andalan daerah tersebut. Argentina sendiri sebenarnya tidak diam merespons situasi di Kepulauan Falkland. Sejak 1833, di tahun yang sama saat militer Inggris mengusir otoritas Argentina dipulangkan Falkland, Argentina beberapa kali melayangkan protes resmi kepada pihak Inggris, namun protes tersebut gagal mengubah sikap Inggris. Walaupun masalah soal Kepulauan Falkland tetap belum terselesaikan, perselisihan antara Inggris dan Argentina pada periode ini untungnya masih belum sampai merambat ke tahap perang. Namun, belakangan diketahui kalau perang antara keduanya ternyata hanyalah masalah waktu. B. Perselisihan yang berujung perang. Sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, daerah-daerah jajahan Inggris di Asia, Afrika, dan Karibia secara beramai-ramai memerdekakan diri. Fenomena tersebut lantas berusaha dimanfaatkan oleh Argentina untuk mendapatkan kembali Kepulauan Falkland dengan cara meningkatkan isu tersebut dalam sidang PBB. Inggris lantas menawarkan Argentina untuk menyelesaikan masalah sengketa Kepulauan Falkland di Pengadilan Kriminal Internasional yang bermarkas di Den Haag, Belanda. Namun tawanan tersebut ditolak oleh Argentina. Pada Maret 1982, hal yang selama ini ditakutkan akhirnya terjadi. Pasukan Argentina menyerbu Kepulauan Falkland sehingga pecahlah Perang Falkland atau Perang Malvinas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tindakan Argentina untuk menyerang Falkland lebih dilatar belakangi oleh faktor politis karena tingginya tekanan rakyat Argentina terhadap rezim junta militer pimpinan Leopoldo Galtieri akibat krisis ekonomi nasional saat itu. Dengan meningkatkan kembali isu Falkland, maka rakyat Argentina akan bersatu di bawah sentimen nasionalisme dan melakukan kebencian mereka terhadap junta untuk sementara waktu. Kembali ke medan konflik, pasukan Argentina hanya membutuhkan waktu singkat untuk menguasai Kepulauan Falkland karena mereka memang lebih unggul jumlah dan kekuatan militer dibandingkan dengan pasukan Inggris yang menjaga Kepulauan Falkland. Namun keunggulan Argentina tidak bertahan lama sehingga setelah pada April, Inggris mengirimkan bala bantuan dari negaranya untuk mengangkut pasukan Argentina di Kepulauan Falkland. Berkat kegemilangan pasukan Inggris yang memang lebih cerdik dan lebih skill di medan perang, Argentina dipaksa untuk mengibarkan bendera putih pada Juni 1982. Pada 1990, hubungan diplomatik antara Inggris dan Argentina akhirnya terjalin kembali sehingga sebelumnya sempat terputus akibat seputar
seputar Kepulauan Falkland masih belum tuntas karena Argentina masih akan mengakui daerah kepulauan tersebut sebagai wilayah Inggris. Memasuki Maret 2013, Inggris memutuskan untuk menggelar referendum di Kepulauan Falkland dengan hasil lebih dari 99%. Penduduk Kepulauan Falkland memilih untuk tetap menjadi bagian dari Inggris. Hasil referendum itu sendiri tidak diakui oleh pihak Argentina sehingga tampaknya masalah sengketa Kepulauan Falkland tetap tidak akan diselesaikan dalam waktu dekat. Itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih.